Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan di bab 5 dengan materi pajak. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alvanisa Putri Setiawan dengan NIM B1B12037, berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, yang mengontrak mata kuliah ini pada hari Rabu di jam 14.30 sampai 16.10 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmeka Putra, SE MSI. Selanjutnya, di bab 5 ini terdapat 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sumber-sumber penerimaan negara. Yang kedua, distribusi beban negara. Yang ketiga, sistem perpajakan dan politik pajak. Dan yang terakhir, pergeseran beban pajak. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sumber penerimaan negara adalah semua pendapatan yang diperoleh untuk membiayai belanja negara. Bisa juga diartikan sebagai sumber penerimaan negara adalah semua uang atau aset yang dimiliki oleh negara. Menurut Effendi, dalam buku Keuangan Negara suatu tinjauan kompresif dan terpadu, sumber penerimaan negara bisa datang dari dalam dan luar negeri. Untuk sumber yang di dalam negeri, biasanya negara memperoleh pendapatannya dari pajak seperti PBB, dan pembayaran jalan tol. Sementara sumber penerimaan negara dari luar negeri biasanya didapatkan dari pinjaman Bank Dunia atau negara lain. Berikut 4 jenis sumber penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dibagi menjadi 2, yakni penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Contoh sumber penerimaan negaranya adalah hasil penjualan minyak bumi gas serta non-migas. Yang kedua ada penerimaan pajak, adalah jenis penerimaan negara yang didapat dari pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan sektor migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak bea cukai perolehan hak dan atas tanah bangunan, bea cukai, dan pajak lainnya. Sementara itu, pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk, pajak atau pungutan ekspor. Yang ketiga, penerimaan bukan pajak adalah semua pendapatan yang diperoleh dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, yaitu bagian laba BUMN dan penerimaan pajak lainnya. Dan yang terakhir ada hibah. Hibah merupakan jenis sumber penerimaan negara yang berasal dari sumbangan perusahaan swasta dalam negeri serta pemerintah luar negeri. Adapun contoh penerimaan negara yang paling mudah kita ketahui adalah pajak devisa, alat pembayaran dan pembiayaan internasional. Selanjutnya, ada materi kedua yaitu distribusi beban negara. Distribusi beban negara adalah konsep yang mengacu pada bagaimana pemerintah membagi tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkatan pemerintah dan program-programnya. Ini termasuk pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta alokasi anggaran untuk berbagai sektor dan layanan publik. Dalam konteks pemerintahan, distribusi beban negara dapat mencakup hal seperti A. Pembagian wewenang. Contohnya otonomi daerah, pengambilan keputusan, dan regulasi. Yang B, anggaran publik. Contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain-lain. C. Pajak dan redistribusi. Bagaimana pajak dari warga negara digunakan untuk mendukung program redistribusi yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. D. Prioritas kebijakan. Contohnya seperti keamanan sosial, pekerjaan, dan perlindungan lingkungan. Distribusi beban negara adalah aspek kunci dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan merupakan pertimbangan penting dalam mencapai tujuan seperti pemerataan sosial. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu sistem perpajakan dan politik pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di suatu negara. Tanpa keberadaannya, tak mungkin suatu negara dapat melakukan kegiatan pembangunan. Di Indonesia, sistem pungutan pajak yang berlaku ada 3 jenis, antara lain A. Self-assessment system. Sistem ini adalah sistem pungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Artinya, sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Adapun ciri-ciri sistem self-assessment antara lain A. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. B. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua ada official assessment system.
Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem yang memberikan kewenangan penentuan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Sistem pemungutan pajak ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. B. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. C. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. D. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan. Yang ketiga ada withholding system. Sistem ini, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan pajak dan juga bukan aparat pajak atau fiskus. Contohnya, pungutan pajak yang menggunakan withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP. Materi yang terakhir yaitu pergeseran beban pajak. Pengertian pergeseran beban pajak atau tax shifting adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari sumber pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali untuk tidak menanggung beban pajaknya. Mengutip dari Wikipedia dan diterjemahkan, tax shifting merupakan fenomena ekonomi di mana wajib pajak memindahkan beban pajak kepada pembeli atau menyuplai dengan menambah harga penjualan untuk menekankan harga pembelian pada saat transaksi terjadi. Tax shifting memiliki 3 karakteristik diantaranya A. Berkaitan erat dengan penurunan harga. B. Distribusi kembali beban pajak di antara subjek pajak atau pihak yang terlibat sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan antara wajib pajak dan penanggung pajak. C. Merupakan perilaku wajib yang proaktif. Ada juga jenis pergeseran pajak, yaitu yang pertama forward shifting, yang kedua backward shifting, yang ketiga kombinasi, dan terakhir single point dan multi point shifting. Baik, sampai situ saja materi yang saya jelaskan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Between